Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabik Pemilih Khair dari kelas 12 TKJ 1. Jadi di sini akan menunjukkan cara konfigurasi web proxy dari MikroTik OS di VMware. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghidupkan dulu MikroTik OS-nya yang ada di aplikasi virtual machine. Lalu Windows 7 juga harus ada install sebagai kliennya. Nah, lalu setelah MikroTiknya sudah kita hidupkan, kita masuk ke Winbox. Nah, di Winbox ini pertama yang harus kita setting adalah IP DNS client dulu. Ini diambil dari Ethernet NAT yang dihubungkan share melalui WiFi dari PC asli kita, bukan PC virtual. Jadi sini change adapter options. Nah, ini di share WiFi yang digunakan di PC itu di share ke Ethernet tempat NAT yang ada di MikroTik-nya. Nih, karena di sini saya menggunakan VMnet 8 untuk NAT MikroTik, maka saya share ke VMnet 8 juga. Lalu setelah sudah setting di HCP client, kita set IP address dulu. IP addresses. Nah, karena dia di Ethernet 2 itu sudah di HCP dari WiFi tadi, berarti sekarang di Ethernet 1 buat sendiri WiFi-nya. Jadi saya menggunakan 192.168.10.4. Kalau sudah, di IP yang di Ethernet 1 ini akan digunakan nantinya di Windows 7. Ini dia dapat di sini. Karena dia menggunakan host only juga. Ethernet 1. Lalu setelah selesai mengatur IP address, atur di DHCP server. Ya, jadi DHCP setup ini buat di Ethernet 1, langsung next aja karena udah ada IP-nya. Kalau udah pergi ke firewall dulu, setting NAT-nya. NAT yang pertama. Di sini SRC NAT tipenya, lalu masukkan network dari IP network dari Ethernet 1 tadi yang sudah kita buat IP-nya. Yang ini. Network ini masukkan ke sini. Lalu ininya Ethernet 2 dan actionnya masquerade. Dan jika sudah, maka dicoba ke sini sudah nyambung atau belum. Coba ke Windows 7-nya. Nah, jadi di sini tuh karena dia nyambung, dia sudah dapat IP 192.168.10, dia dapat titik 254. Oke, lalu setelah IP sudah nyambung, masuk semua, sambung ke proxy. Sebentar. Ke proxy. Maaf tadi ada saya kesalahan. Jadi lanjut ke proxy, web proxy. Nah, di sini jadi di web proxy ini di enable, baru masukkan port 808080, lalu masukkan ini change administrator. Ini maksudnya kalau misalnya kita ngeblok itu ada tulisan ini diblok oleh siapa. Di sini karena nama saya Sabikun, saya masukin Sabikun. Baru change on disk-nya centang. Karena untuk menyimpan change-nya bukan di RAM. Jadi kalau nggak di checklist, jadi dia akan menyimpan change-nya itu di RAM. Ya, jadi kalau dia nyimpan change-nya di RAM, pas MikroTik-nya dimatikan, change-nya hilang semua. Makanya dibuat di change on disk aja.
Lalu setelah ini di set, balik lagi ke firewall yang NAT. Nih, ini di set DST NAT, baru menggunakan protokol 6TCP, DST pura 8080 3128. Ininya Ethernet 2, baru actionnya sini redirect 8080. Lalu diakses. Nih, masukkan host apa yang akan kita blok gitu, tidak bisa diakses, contoh Facebook. Di sini saya mungkin contoh Facebook, deny. Nah, jadi pas saat di Windows client ini tuh kita mengakses Facebook itu dia nggak akan bisa masuk. Nah, lalu di sini contoh kedua saya menggunakan YouTube, deny, dan itu dia akan nge-redirect ke Google. Di sini saya arahkan ke Google gitu. Nah, lalu di sini masukkan NAT untuk yang terakhir. Nih, DST NAT 6TCP 480 exchange. Nah, ini untuk redirect juga. Nah, lalu setelah sudah semua dibuat, baru kembalilah ke Windows 7. Nah, di sini gunakan aja Internet Explorer untuk tes apakah bisa. Jadi tadi contoh yang sudah kita blok itu ada YouTube sama Facebook. Sebentar, karena virtual agak lama. Jadi misalnya kita buka itu youtube.com. Tadi di YouTube kita buat dia di deny dan redirect ke Google. Makanya pada saat kita ngetik YouTube di sini dia akan redirect ke Google. Atau kita buat tadi yang facebook.com. Nah, ini facebook.com sudah diblok, jadi dia akan di deny, access deny, your charge administrator is beacon. Ini tadi yang saya masukin. Ya, oke, sekian, mungkin itu aja konfigurasi dari saya tentang web proxy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.